Oke guys, ketemu lagi di channel gua Boy, channelnya para digital creator. Semua yang berhubungan dengan dunia freelance graphic designer, tutorial desain, dan juga tips dan trik tentang dunia desain akan kubahas di channel ini. Aku Tian, and welcome to my channel. Kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang mungkin pernah terbersit di pikiran kalian yang saat ini berprofesi ganda, artinya masih sebagai seorang pekerja kantoran, tapi juga mempunyai income atau karir tambahan sebagai seorang freelance graphic designer, yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk resign dari kerjaan kantor? Aku sendiri saat ini masih berstatus sebagai seorang pegawai kantoran, yaitu seorang ASN. Aku mulai masuk tahun 2011 dan aku mulai mencoba berkarir sebagai seorang freelance designer mulai tahun 2015. Oke, menurutku akan sangat banyak hal-hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian mulai berpikir untuk resign dari kerjaan kantoran kalian. Salah satunya adalah seberapa sustainkah atau seberapa rutinkah kalian mendapatkan penghasilan dari dunia desainer. Apakah kalian bisa rutin per bulannya mendapatkan penghasilan dari dunia desainer? Kebanyakan dari kita freelance graphic designer ini menggantungkan pendapatannya atau pekerjaannya dari berjualan jasa ataupun berjualan aset vektor di situs-situs atau marketplace online seperti Fiverr atau Freepik, Shutterstock, dan yang lainnya. Hal ini memang menguntungkan kita sebagai seorang desainer karena kita bisa menjangkau customer dari seluruh dunia tanpa terbatas waktu dan juga tempat. Selain itu, pendapatan atau penghasilan yang kita terima juga berupa mata uang asing seperti dolar, euro, dan lain-lain. Yang kalau kita kurskan ke mata uang rupiah itu sangat lumayan. Tapi sadarkah kalian kalau ada beberapa kelemahan jika kita menjual di situs-situs marketplace tersebut? Salah satunya adalah kita harus selalu mengikuti aturan main dari setiap situs-situs freelance tersebut, yang kadang merugikan kita sebagai seorang desainer. Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena sebenarnya kita cuma titip lapak aja di sebuah pasar besar yang bernama marketplace. Nah, mungkin kalian masih ingat bagaimana Shutterstock dengan gampangnya memotong royalti per download aset kita dari yang tadinya 0,25 per downloadnya, 0,25 dolar per downloadnya, hanya menjadi 0,1 dolar saja per downloadnya. Dan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, selain harus bekerja lebih keras lagi untuk mengupload lebih banyak aset-aset lagi ke Shutterstock. Poin kedua adalah seberapa besar sih penghasilan kita sebagai seorang desainer dibanding gaji atau take home pay kita sebagai seorang pekerja kantoran. Sebenarnya konsep berkecukupan untuk setiap orang itu berbeda-beda, dan itu adalah preferensi pribadi. Karena itu aku nggak akan menyebutkan tentang nominal. Tapi menurutku, untuk kalian bisa menjadikan desainer grafis sebagai sebuah penghasilan atau pendapatan pokok kalian adalah jika dalam 1 tahun penghasilan kalian sebagai seorang desainer itu minimal 2 kali lebih besar dari take home pay atau gaji kalian sebagai seorang pekerja kantoran. Dan ini selama 2 tahun berturut-turut. Kenapa? Ya karena selama 2 tahun itu kalian pasti sudah mengalami fluktuasi penghasilan dari dunia desainer. Baik itu disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, apakah itu faktor internal? Faktor internal lebih berhubungan kepada kesehatan kalian, masalah produktivitas, karena kadang kita bisa merasa jenuh saat terlalu banyak kerjaan. Sebenarnya faktor ini bisa kita kontrol karena tergantung kita bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang menurutku lebih krusial ya. Karena ini tidak bisa kita kontrol atau di luar kemampuan kita. Contohnya adalah fenomena Shutterstock di awal tadi. Atau mungkin kalau kalian yang sudah berapa lama bermain di Fiverr atau berjualan jasa di Fiverr, kalian pasti pernah merasakan masa-masa kejayaan di mana gig kalian atau servis kalian selalu berada di page awal atau page 1, page 2 di halaman pencarian Fiverr. Tapi tiba-tiba gig atau bahkan akun kalian di-rolling atau hilang dari page awal pencarian itu. Dan kita tidak tahu berapa lama akun kita itu di-rolling, bisa 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan lebih. Dan pastinya itu akan sangat mempengaruhi penghasilan kalian.
Persaingan di dunia desain grafis ini setiap tahunnya meningkat. Dan satu hal yang harus kalian ingat adalah bahwa situs-situs marketplace itu tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri, untuk mencari cuan atau mencari income sebanyak-banyaknya. Karena setiap tahunnya mereka juga harus bersaing dengan kompetitor mereka atau marketplace-marketplace yang lain. Salah satunya dengan memotong royalti seperti yang dilakukan oleh Shutterstock tadi. Atau dengan merolling gig seperti yang dilakukan oleh Fiverr tadi yang bertujuan untuk menarik desainer-desainer yang masih baru. Meskipun begitu, akan selalu banyak desainer-desainer baru yang berbondong-bondong untuk mendaftar dan masuk ke situs-situs marketplace tadi. Karena dengan barrier to entry yang rendah, berapa banyak lulusan DKV per tahunnya yang ingin menjadi seorang desainer, dan semakin banyak tutorial-tutorial desain yang membuat bahkan mereka yang tidak kuliah desain pun bisa menjadi seorang desainer. Jadi buat kita yang sudah beberapa lama bermain di sebuah marketplace atau sebuah situs, harus berhati-hati juga. Karena seberapa banyaknya atau seberapa kerennya aset-aset atau portfolio kita, atau seberapa banyak review atau rating bintang 5 yang sudah diberikan klien untuk pekerjaan-pekerjaan kita, sebenarnya kita enggak sespesial itu. Karena akan selalu ada desainer-desainer baru yang lebih hebat dan lebih jago dari kita. Dan kita bisa digantikan dengan mudah. Nah, itu tadi 3 poin utama yang menjadi concern utamaku. Tawaran solusi dariku buat kalian adalah dengan diversifikasi pendapatan. Artinya, kalian harus mempunyai lebih dari satu pendapatan. Bisa 2 atau 3, meskipun terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak sumber pendapatan juga akan membuat kalian menjadi tidak fokus. Contohnya, kalian bisa membuka jasa gig atau jasa service desain di Fiverr, kemudian kalian bisa jualan microstock atau aset desain di situs-situs microstock seperti Shutterstock, Freepik, dan aku juga sangat menyarankan buat kalian untuk mencari klien di dunia nyata atau klien yang kita temui secara langsung. Kalian bisa memulai untuk mengirimkan proposal atau tawaran jasa desain ke berbagai usaha UMKM atau ke perusahaan-perusahaan di sekitar kalian yang membutuhkan jasa desain. Dan porsi dari setiap pendapatan kalian ini tidak boleh ada yang terlalu dominan. Jika dalam satu bulannya kalian mendapatkan penghasilan sebesar $1.000, idealnya adalah 33% dari jualan di Fiverr, 33% berjualan di situs-situs microstock, dan sisanya dari klien kalian secara langsung. Jadi jika ada satu sumber pendapatan yang sedang turun, masih ada 2 sumber pendapatan lagi yang bisa membackup. Nah, buat kalian yang sudah memutuskan untuk resign dari kantor dan fokus menjadi seorang desainer, atau buat kalian yang sudah memutuskan untuk menjadi pekerja kantoran secara full dan melepas karir kalian sebagai seorang desainer, aku ucapkan selamat. Kalian sudah membuat keputusan besar dalam hidup kalian. Tetap semangat dan tetap berkarya. Buat kalian yang masih bimbang, coba deh tonton video ini sekali lagi. Mungkin video ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan. Buat kalian yang masih nyaman berprofesi ganda sebagai seorang pegawai kantoran dan sebagai seorang desainer seperti aku, it's okay, nggak ada masalah, dan nggak ada juga yang salah. Tetap do your best karena aku yakin pada suatu titik nanti kita diharuskan untuk memilih. So, choose wisely. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa, jangan berhenti untuk belajar, jangan takut untuk berkarya. Tetap tekun, sabar, dan konsisten. Aku Tian, and see you in the next video.